Saya ajak Anda, kita akan melihat bagaimana penambahan kasus atau perjalanan kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Kita lihat ini dia yang pertama, peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia terhitung sejak kasus pertama di Indonesia pertama kali diumumkan. Saya ajak Anda ke tanggal 2 Maret 2020 ketika Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ada 2 orang, waktu itu masih disebutkan pasien atau kasus 01 dan juga kasus 02. Ada 2 orang yang dinyatakan positif COVID-19 di Indonesia. Nah, penambahan kasus ini seiring dengan berjalannya hari, seiring dengan berjalannya minggu, penambahan kasus terjadi, jumlahnya dari 2 orang naik menjadi puluhan, kemudian bahkan ratusan. Hingga pada di tanggal 30 April 2020, pada saat itu juru bicara penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto mengumumkan bahwa Indonesia mencatatkan total adanya kasus positif COVID-19 yaitu sebanyak 10.118 kasus. Kemudian dengan adanya penambahan setiap harinya, perkembangan informasi terkait dengan COVID-19 diumumkan. Pada tanggal 25 Juni 2020, pemerintah pun juga menambahkan atau mengumumkan adanya penambahan kasus harian 1.700 kasus hingga total kasus menyentuh di angka tepatnya 50.187 pada tanggal 25 Juni. 1 bulan berselang, hanya 1 bulan berselang dari 50.187 kasus terjadi lonjakan. Sedikitnya ada 48.000 kasus, tepatnya pada tanggal 26 Juli kemarin tercatat 98.778 kasus positif COVID di Indonesia. Ini pada tanggal 26 Juli dan hari ini 27 Juli. Penambahan kasus pun menyentuh angka 100.303 kasus di Indonesia. Lalu saya ajak Anda ke slide berikutnya. Ini adalah bagaimana dilansir dari situs Worldometer di mana jumlah akumulatif kasus COVID-19 Indonesia hingga 26 Juli. Kalau kita bandingkan dengan Tiongkok, dengan China, Indonesia berada di posisi ke-24. Ya, di posisi ke-24 di dunia, bahkan posisi ini melewati Tiongkok, negara pertama yang mengumumkan kasus COVID-19. Tiongkok hari ini atau pada saat ini berada di posisi ke-26. Jadi kita terpaut 2 posisi. Nah, jumlah kasus Indonesia juga menyalip Tiongkok. Kita lihat bagaimana data statistik yang kami tampilkan. Pada tanggal 2 Maret kita ada 2 kasus 01, 02. Pada saat itu Tiongkok ada di angka 80.000, kemudian di 30 April kita pun jumlahnya masih sangat jauh. Kita di angka sekitar 10.118, kemudian Tiongkok ada di angka 82.000 maksud saya. Jadi kita masih terpaut 72.000, tapi seiring dengan berjalannya minggu, seiring dengan berjalannya bulan, kita pun hampir sama atau hampir mendekati Tiongkok dengan adanya penambahan atau pencatatan kasus COVID-19 di tanggal 25 Juni. Ketika kita masih ada di 50.000, Tiongkok ada di 83.449. Tapi sebelum kita bergeser ke bulan Juli, saya ajak Anda untuk melihat bagaimana penambahan data statistik ya kita dibandingkan dengan Tiongkok. Ketika Indonesia di bulan Maret dan di bulan April penambahannya sangat signifikan. 10.000 kasus lebih, 30 April sampai dengan 25 Juni pun penambahan kasusnya 40.000 lebih. Kalau kita bandingkan datanya dengan Tiongkok di tanggal yang sama, di bulan yang sama, di hari yang sama, Tiongkok hanya mencatatkan penambahan sekitar 2.000 bahkan 1.000 di April sampai dengan Juni. Jauh sekali dengan jumlah di Indonesia. Lalu kita bergeser kemudian, sedangkan kasus di Tiongkok di tanggal 18 Juli.
jumlah di Tiongkok 83.644, Indonesia ada di atasnya. Kita terpaut kurang lebih sekitar 1.000 kasus dengan Tiongkok di tanggal atau di pertengahan 18 Juli. Dan sampai dengan 26 Juli kemarin, Indonesia kita lihat angkanya jauh di atas Tiongkok. Kita jumlahnya terpaut kurang lebih 15.000 kasus positif COVID dengan Tiongkok. Sehingga Indonesia berdasarkan data dari Worldometer, Indonesia saat ini berada di posisi 24, kemudian Tiongkok ada di posisi 26. Kita ke slide berikutnya. Sejak dilonggarkannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, pemerintah pun terus gencar melakukan testing, kemudian tracing secara masif, secara agresif, di mana kasus COVID Indonesia per hari dilaporkan, Anda lihat ada di angka atau di atas 1.000 kasus. Ya, 1.000 kasus rata-rata, di atas 1.000 kasus penambahannya setiap hari. Jubir COVID pada saat itu Ahmad Yuryanto mengumumkan bahwa 1.000 kasus COVID harian pertama kali terdeteksi atau terjadi pada tanggal 9 Juni lalu, 1.042 kasus. Kalau kita semua, Anda semua melihat data statistik ini atau melihat data grafik ini, sempat memang kita ada di bawah 1.000 ya. Jadi kita ada di kisaran 900, kemudian 800 kasus, tapi hampir mendekati, beda tipis dengan 1.000. Kemudian naik lagi 1.000 kasus di pertengahan Juni ya. Kita bahkan pernah ada di penambahan kasus positif sebanyak 2.657 pada 9 Juli. Beberapa pihak, beberapa orang sempat memprediksi bahwa kasus atau penambahan kasus COVID-19 di Indonesia bahkan dapat mencapai angka 3.000 dan mungkin saja itu belum puncaknya. Jawa Barat kita lihat sebagian besar ini menjadi penyumbang, salah satu penyumbang atau provinsi dengan penyumbang kasus COVID-19, di mana sebagian besar kita tahu berasal dari klaster sekolah calon perwira TNI Angkatan Darat. Ketika saat itu jumlah total atau total secara keseluruhan mencapai 1.308 kasus ya. Sebagai besar OTG atau orang tanpa gejala, tidak menunjukkan gejala COVID, demam, batuk, flu dan sebagainya ya. Selain masa PSBB yang dilonggarkan, Jubir Ahmad Yuryanto juga pada saat itu menyebutkan bahwa sejumlah lab atau laboratorium swasta yang libur di weekend atau di akhir pekan membuat angka pengumuman kasus COVID-19 sangat variatif pada saat itu. Kita bergeser ke slide berikutnya. Ini adalah persebaran kasus. Ini ya, kita lihat bagaimana peta Indonesia persebaran kasus COVID-19 di Indonesia. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Presiden Joko Widodo bahkan menyebutkan bahwa pemerintah saat ini tengah fokus terhadap 8 provinsi ya. Jadi sekarang pemerintah tengah fokus terhadap 8 provinsi yang menjadi perhatian untuk penanganan COVID-19, yaitu ada DKI Jakarta, kemudian ada Jawa Barat, Jawa Tengah, ada Jawa Timur, kemudian ada Sumatera Utara, kemudian ada Sulawesi Selatan, ada Kalimantan Selatan, kemudian yang terakhir ada Papua. Jadi ada 8 provinsi yang menjadi perhatian. Tapi kalau kita lihat dari persebaran kasus COVID-19 di seluruh Indonesia, Anda lihat Pulau Jawa merah semua. Merah itu artinya terjadi penambahan kasus atau ada di atas 5.000 kasus COVID-19, positif COVID-19 yang ada di Pulau Jawa. Hampir kalau kita lihat 90% Pulau Jawa menjadi penyumbang penambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia. Tercatat sampai dengan 26 Juli kemarin. Kita lihat lagi-lagi DKI Jakarta, kemudian ada Jawa Barat, lalu ada Jawa Tengah, Jawa Timur masih terus menunjukkan peningkatan di atas 5.000 kasus.
Jumlah yang sangat besar tentunya dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Dan Surabaya Raya dan juga ibu kota diumumkan sebagai zona merah persebaran virus corona pada saat ini. Sedangkan kalau kita bergeser, ayo kita geser ke wilayah timur. Di Indonesia Timur, kita lihat Sulawesi Selatan yang paling banyak mencatatkan kasus. Zona merah ada di Sulawesi Selatan, jumlahnya juga sangat besar sekali, 8.881 kasus. Bahkan saat ini berada di posisi atau urutan ketiga, provinsi dengan jumlah kasus COVID-19 terbesar setelah DKI Jakarta dan juga setelah Jawa Timur. Jadi kalau kita lihat, kita betul-betul harus fokus ke tiga provinsi ini yang juga masuk dalam prioritas Presiden Joko Widodo. Lalu kita geser berikutnya, dari 34 provinsi yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penanganan COVID, kita akan melihat bagaimana dua wilayah ya, zona merah COVID-19 yang terus meningkat terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia. Kita ambil sampel DKI Jakarta pastinya dan juga Jawa Timur, dua provinsi yang menjadi perhatian besar, fokus besar terkait dengan penambahan kasus COVID-19. Sejak diumumkan pada 2 Maret lalu, kita ingat kasus COVID di Jakarta terus meningkat setiap harinya. Padahal semua dilakukan, penambahan jumlah tes, kemudian tracing, adanya PSBB yang berkali-kali ditambah waktunya. Tapi apa yang terjadi, jumlah kasusnya masih terus meningkat. Tidak ada penurunan, bahkan angkanya pun tidak stabil sama sekali. 18 Maret kita lihat, ini dia, hijau menggambarkan DKI, kemudian merah adalah Jawa Timur ya. 18 Maret, ibu kota Jawa Timur, Surabaya. Jadi Surabaya pertama kali itu waktu itu mengumumkan kasus COVID-19. Waktu itu jumlahnya masih 8 orang, tapi tentunya ini membuat was-was karena prediksinya pasti akan terus bertambah. Nah, kasus di Surabaya Raya ini menjadi penyumbang kasus di Provinsi Jawa Timur terbesar. Ya, walaupun waktu itu juga sudah ada pembatasan kegiatan di Surabaya Raya, ya. Dan waktu itu juga Surabaya Raya bahkan sempat dikatakan sebagai the next Wuhan dengan banyaknya peningkatan jumlah kasus, ya. Jadi pada 18 Maret Surabaya 8, kemudian Jakarta 158 kasus. Lalu berikutnya kita akan bergeser, April pun juga sama, jumlah penambahan kasusnya masih terus terjadi. Tapi yang paling mengejutkan ketika Anda berada di tanggal 26 Juni, 1 bulan yang lalu, kasus COVID di Jawa Timur bahkan menyalip angkanya dari ibu kota, yaitu 10.900 kasus, hanya terpaut sekitar kurang dari 200 kasus COVID ya yang ada di Jakarta ya. Baik di DKI kemudian Jawa Timur, testingnya kemudian tracingnya memang dilakukan secara masif, secara agresif, tapi nyatanya penambahan kasusnya terus terjadi. Gubernur Anies Baswedan bahkan menyebutkan peningkatan jumlah kasus sejalan dengan masifnya testing, kemudian tracing yang dilakukan di ibu kota. Jadi kalau misalnya Anda lihat angka-angka ini, mungkin prediksi beberapa orang, beberapa pihak bahwa angkanya akan terus bertambah dan belum tentu kita sekarang sudah ada di puncak COVID-19. Kita tidak tahu akan sampai kapan. Dengan adanya penambahan kasus, kemudian hari ini menembus angka 100.303, bagaimana kita harus sadar, meningkatkan kesadaran dan juga kedisiplinan pentingnya protokol kesehatan.